Oke guys, kita lanjut ke nomor 1. Oke, jadi di sini kita punya fungsi fxy sama dengan ay kuadrat plus e pangkat bx dan vektor u sama dengan vektor 3,4, titik p 0,3, titik q 0,2 dan di sini ketahui bahwa a dan b konstanta serta turunan dari f di arah u itu 6, turunan atau gradien dari f di arah u pada titik q itu sama dengan 2. Ini turunan berarah dari f di titik p itu. Nah, terus yang a kita diminta mencari gradien dari f, vektor dari f, terus yang B menentukan konstanta A dan B, yang C menentukan vektor arah satuan, vektor V ini, supaya dVFP maksimum gitu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini nomor 1 yang bagian A, oke, kita akan mencari nabla dari F atau del F. Nah, del F ini sama dengan turunan F parsial terhadap X di arah I gitu, dan turunan F parsial terhadap Y di arah J gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari si Fx, turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y-nya. Nah, turunan parsial terhadap X berarti ini kita turun terhadap X, Y ini kita anggap sebagai angka, berarti kita akan dapat B E pangkat BX. Nah, E pangkat BX dikali B. Oke, terus turunan parsial F terhadap Y itu kita anggap X-nya di sini sebagai angka, maka kita akan dapat 2AY. 2AY ini ya. Nah, berarti gradien atau nabla F dari F itu sama dengan vektor ini BE pangkat BX dan komponen Y-nya 2AY. Ini buat yang nomor A. Oke, kita lanjut ke nomor B. Tentukan konstanta A dan B. Nah, jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah kita memanfaatkan ini. Kita jadi tahu bahwa gradien di arah U itu 6 di titik P. Gradien arah U di titik Q itu minus 2. Nah, ini coba kita tulis dulu ya. Gradien di arah U pada titik P itu sama dengan ini sebenarnya del F kita dot product dengan U. Jadi kita memproyeksikan di arah U. Tuh, gradiennya kita proyeksikan di arah U. Nah, ini tapi gradiennya kita evaluasi di titik P. Titik P adalah 0 dan 3. Berarti X-nya kita masukin 0, E pangkat 0, 1 ya. Nah, kita akan dapat B aja. Gitu, terus 2 kali A dikali Y-nya sama dengan 3. Kan di P Y-nya 3. 2 dikali A dikali 3. Nah, kayak nah ini berarti 6A, ya kan? Ini berarti 6A gitu. Nah, ini kita dotkan dengan U. U-nya apa? U-nya 3,4. Nah, ini hasilnya adalah katanya di sini adalah nah, berarti ini kita dapat nih persamaan pertama, yaitu bahwa 3 kali B terus ditambah dengan 4 kali 6A, 24A itu akan sama dengan 6. Ini adalah persamaan kita yang kita akan mencari persamaan kedua dari ini, dari fakta bahwa ini adalah sama dengan 2. Turunan di arah U pada titik Q itu sama dengan 2, minus 2. Nah, ini sama kayak tadi, ini sama dengan, jadi kita evaluasi ini di titik Q, ya kan? Kita evaluasi titik Q 0, min 2. Lagi-lagi X-nya 0, hilang jadi B. Nah, Y-nya ini minus 2, ini minus 2. Nah, berarti 2A dikali minus 2, minus 4A, kan? Minus 4A gitu. Nah, ini kita dot product dengan vektor U yang adalah 3,4. Ini katanya sama dengan minus 2, kan? Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu 3B terus dikurang 16A, ini sama dengan minus 2 gitu. Oke, berarti kita udah dapat dua persamaan nih. Nah, udah dua persamaan yang tidak diketahui juga dua variabel A dan B. Kita pasti bisa selesaiin. Nah, jadi kita akan kurangi persamaan 1 dengan persamaan 2 dengan 2. Nah, jadi 1 dikurangi 2 berarti ini 3B minus 24A dikurangin. Jadi sisi kiri kurang kiri ya, sama dengan sisi kanan kurang sisi kanan. Ini harusnya ada kurung. Ini 6 dikurangin sisi kanan ini 2. Nah, gini. Ini 3B minus 16A kan. Nah, 3B kurang 3B 0, 24A ditambah 16A. Jadi 40A itu akan sama dengan 8 gitu. Nah, berarti kita di sini akan dapat A-nya sama dengan 8/40 atau 1/5 gitu kan. Nah, dari A 1/5 ini kita substitusi A ke bebas mau ke persamaan 1 mau persamaan 2. Satulah. Berarti di sini kita dapat bahwa 3B ditambah 24 dibagi 5 ya kan dikali A sama dengan 6. Nah, berarti ini kita akan dapat bahwa 3B sama dengan 6 dikurangin 24/5 gitu. Berarti kita akan dapat ini sama dengan 6 kurang 24/5, 6/5 ini ya. 3B sama dengan 6/5. Berarti B sama dengan 2/5 gitu. Berarti ini kita udah dapat 2 A dan 1/5, B-nya itu sama dengan 2/5. Ini adalah
adalah jawaban soal. Nah, sekarang yang C, tentukan vektor arah satuan V agar dVFP maksimum. Nah, agar turunan berarah pada titik P maksimum, maka arahnya harus searah dengan apa? Dengan arah gradiennya pada titik itu gitu. Nah, jadi si vektor satuan V ini harus punya arah searah dengan arah dari nabla dari F gitu. Nah, ini nabla F-nya adalah ini, tapi di titik, jadi ini V-nya belum V kayak itu, jadi ini masih V vektor ya, nanti belum vektor satuan. Nah, pada titik P itu berapa? 0,3. Nah, kita masukin X-nya 0, jadi ini sisanya B, Y-nya 3, berarti ini 6A gitu. Terus kita masukin B-nya 2/5, 6A, A-nya 1/5, 6. Nah, vektor V-nya kayak gini, tapi agar menjadi vektor satuan, maka dibagi dengan panjangnya gitu. Panjangnya dia itu sama dengan akar dari 2/5 kuadrat. Nah, ini ditambah dengan 6/5 kuadrat. Nah, maka ini akan sama dengan jadi 4 tambah 36, akar 40/25. Nah, berarti pasti ada 1/5 akar 40. Nah, akar 40 ini berapa sih? Akar 40 berarti 2 akar 10, berarti 2/5 akar 10 gitu. Nah, berarti kita akan mendapat bahwa vektor satuan dari V ini akan sama dengan 2/5 kita bagi dengan 2/5 akar 10. Berarti kita kalikan dengan 5/2 akar 10 gitu. Begitu juga dengan yang ini. Nah, sehingga nanti kita akan dapat per akar 10, terus yang sisi sini akan jadi 3 per akar 10 gitu. Oke, ini adalah vektor arah pada titik P sehingga turunan berarah atau gradiennya akan menjadi makin. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga membantu. Thank you udah nonton.